Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Rizky Ramadan dari Komisi Sekbid 2. Di sini saya akan bercerita tentang Sang Kuryang. Pada zaman dahulu kala, lahirlah bayi perempuan dari Raja Sungging Berbangkara karena air seninya itu. Ia pun pergi ke hutan untuk mencarinya. Dia pun memberinya nama Dayang Sumbi dan membawanya pulang ke istana kerajaan. Ketika Dayang Sumbi sedang menenun, peralatannya pun terjatuh. Ucapan terlontarlah yang tidak terlalu disadarinya. Siapapun juga yang akan mengambilkan peralatanku yang terjatuh, bertemu lelaki itu akan kujadikan suami, jika dia perempuan akan kujadikan saudara. Tak disangka, si Tumang mengambil peralatan tenun yang terjatuh itu dan memberikannya kepada Dayang Sumbi. Tidak ada yang dapat diperbuat Dayang Sumbi selain memenuhi ucapannya. Dia menikah dengan si Tumang yang ternyata dia adalah titisan dewa. Beberapa bulan setelah menikah, Dayang Sumbi pun melahirkan seorang bayi laki-laki. Dayang Sumbi memberinya nama Sang Kuryang. Pada suatu hari, Sang Kuryang memerintahkan si Tumang untuk mengejar kijang itu. Namun, si Tumang ketika itu tidak menurut perintahnya. Karena jengkel dan marah, Sang Kuryang kemudian membunuh si Tumang. Hati anjing hitam itu diambilnya dan dibawanya pulang ke rumah. Sang Kuryang memberikan hati si Tumang kepada ibunya untuk dimasak. Tanpa disadari, Dayang Sumbi bahwa hati yang diberikan anaknya adalah hati suaminya. Maka, tak terperikan amarah Dayang Sumbi kepada Sang Kuryang ketika tahu hati yang dimakannya adalah hati si Tumang. Dia lalu meraih gayung yang terbuat dari tempurung kelapa dan memukul kepala Sang Kuryang hingga kepala Sang Kuryang terluka. Sang Kuryang sangat marah dan sakit hati dengan perlakuan ibunya itu. Sang Kuryang lantas pergi mengembara ke arah timur. Bertahun-tahun Sang Kuryang mengembara tanpa disadari dia kembali ke tempat di mana dia dilahirkan. Sang Kuryang terpesona dengan kecantikan Dayang Sumbi yang abadi. Dia tidak menyadari bahwa perempuan yang ditemui di hutan adalah ibu kandungnya sendiri. Hal yang sama terjadi juga pada Dayang Sumbi yang tidak menyadari pemuda gagah yang sakti itu adalah Sang Kuryang anaknya. Karena saling jatuh cinta, mereka merencanakan untuk menikah. Dayang Sumbi mengajukan syarat yaitu dia ingin Sungai Citarum dibendung untuk dibuat danau dan di dalam danau itu ada perahu besar. Sebelum fajar tiba, semua itu harus dapat diselesaikan. Sang Kuryang segera mewujudkan permintaan Dayang Sumbi. Perahu besar itu akhirnya selesai dibuat oleh Sang Kuryang. Sang Kuryang kemudian memanggil para makhluk halus untuk membantunya mewujudkan permintaan Dayang Sumbi. Semua yang dilakukan Sang Kuryang diketahui oleh Dayang Sumbi. Terbit ketika cemas Dayang Sumbi melihat pekerjaan Sang Kuryang sebentar lagi selesai. Dia harus menggagalkan pekerjaan Sang Kuryang agar pernikahan dengan anak kandungnya itu tidak terlaksana. Dia pun memohon pertolongan dari para dewa. Setelah berdoa, Dayang Sumbi mendapatkan petunjuk. Dia memasak ayam jantan berkokok saat waktu masih malam. Para makhluk halus sangat ketika mengetahui fajar telah tiba. Mereka berlari dan menghilang ke segala penjuru. Mereka membuat tempat untuk membuat danau dan perahu yang belum selesai. Sang Kuryang sangat marah. Dia merasa Dayang Sumbi telah berlaku curang kepadanya. Dia sangat yakin jika fajar sesungguhnya belum tiba. Dia merasa masih tersedia waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Karena marah, Sang Kuryang memacu perahu besar yang telah dibuatnya hingga terlempar jauh dan jatuh terlungkup. Menjelma, perahu besar itu menjadi sebuah gunung yang kemudian disebut Gunung Tangkuban Perahu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.